Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MBS Print Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, seperti biasa kita akan kembali berbagi tutorial seputar dunia printer. Dan kali ini kita ada printer Epson L310 dengan problem ketika waktu ngeprint kertasnya miring, kemudian kebanyakan di sisi sebelah kanan atau dekat gear ini dia nekuk, jadi terlipat. Ketika kertas masuk, nekuk seperti ini, terlipat, dan keluarnya menjadi miring ya. Ini kebanyakan terjadi pada printer Epson L3 digit seperti L310, 360, 210, 220 dan tipe-tipe lainnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa kalian subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang updatean terbaru dari channel ini. Sebelum kita lanjut, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe. Buat yang belum, silakan bisa dibantu subscribe dulu. Oke, sebelum kita eksekusi Epson L310, kita akan jelaskan terlebih dahulu faktor yang menyebabkan kertas sering nyangkut di sisi kanan printer, kemudian kertasnya nekuk serta cetakannya miring ya. Itu kebanyakan ini faktor dari dudukan as besi ya. Dudukan as besi yang ini itu sudah amblas ya, sudah amblas. Ada caranya, cara servisnya agar tidak perlu mengganti body printernya, karena kan untuk dudukannya itu sendiri itu menyatu sama body atau satu paket. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorialnya tanpa harus mengganti body printer ya, cukup di servis saja ya. Nah, ini printer yang masih utuh, sedangkan kita ada sampel printer yang dengan keluhan seperti itu. Ini printer yang sudah kita bongkar, kebetulan print headnya sedang kita servis. Nah, fokus utamanya pada video kali ini kita pada dudukan as besi ya, karena ketika kita servis ternyata selain print headnya yang bermasalah juga ternyata cetakannya selalu miring, kemudian nekuk di sebelah kanan. Jadi sambil menunggu proses servis print head, kita sekalian servis juga bagian dudukan as besinya ini ya. Pantengin terus ya, biar teman-teman tahu bagaimana caranya untuk servis dudukan as besi pada Epson L310. Oke, tentunya untuk pembongkarannya sudah pernah kita share cara bongkar Epson L310 secara full, bongkar total. Silakan bisa dicari daftar video di channel ini ya. Oke, kembali ke L310 yang sudah kita bongkar. Nah, ini kebetulan memang selang dan juga print headnya sudah kita lepas, jadi tinggal melepas ini ya, yang paper gate kalau nggak salah, ini istilahnya paper gate. Silahkan dibuka, ini yang tempat lewatnya kertas di bagian tengah, silahkan dibuka ya seperti ini. Nah, kemudian untuk memudahkannya juga kalian harus melepas ini ya,
tray kertasnya, tatakan kertas, karena nanti untuk proses pengambilan pompa ya, pompanya dilepas, kemudian ini dilepas, baru nanti bisa melepas atau mengangkat satu blok tempat print headnya ini ya. Nah, ini adalah penampakan dari dalaman printer Epson L310 yang sudah kita bongkar, dan yang akan kita servis adalah bagian ini ya. Ini itu terlihat sangat jelas di bagian dudukan as besinya itu sudah longgar ya, ini di sini. Makanya ketika as besinya berputar itu sudah tidak seimbang, sehingga mengakibatkan lajur kertas pun jadi tidak seimbang. Akhirnya cetakan menjadi miring, kemudian nyangkut di sebelah kanan ya, akhirnya nekuk. Oke, kita akan servis. Kita lepas dulu untuk pompanya. Ini sudah dilepas. Ini dilepas gearnya seperti ini. Kemudian yang sisi kiri ini ada kawat grounding, silakan disimpan juga. Kemudian kalau sudah, tinggal melepas baut timing bell yang kecil ini ya, yang terhubung ke dinamo bawah printer. Ini dilepas, baru bisa melepas ini timing bell berikut as besinya. Oke, ini sudah terambil. Ini bisa dilihat tergerus cukup banyak. Ini printer memang lumayan, cetakannya sudah lumayan banyak, jadi wajar kalau memang sampai seperti ini. Oke, lanjut saja, kita coba servis ya. Kita bersihkan dulu biar memudahkan proses servis ya. Jadi ini kita nggak perlu mengganti bodinya, ini nggak perlu, cukup kita servis saja dengan cara kita menambahkan bantalan atau kita menembel ulang ya. Sediakan lem, kita biasanya pakai lem ini karena memang cukup bagus. Kemudian selain lem, disiapkan juga sehelai kapas. Ini cukup sehelai segini. Kemudian alatnya obeng win, ini nanti untuk meratakan ya. Oke, kita kasih kapas sedikit, jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis, kira-kira saja, sekiranya itu bisa buat menembel. Kalau sudah, kita coba kasih lem dulu ya. Kita kasih lemnya. Setelah itu kita tunggu lemnya mengering terlebih dahulu. Nah, ini sekiranya tadi sudah ditambal, kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering.
Ini jadinya seperti ini. Ini cuma model lem Korea sama kapas ya. Kita coba masukkan as besinya, pastikan as besinya itu bisa masuk, kemudian bisa berputar, dan di posisi bodinya sini ini tidak berat ya, bisa muter, ringan ya. Kalau misalkan muter tapi agak berat, itu karena tambalannya itu terlalu tebal ya, jadi bisa dikikis pakai cutter kalau misalkan terlalu tebal. Kalau misalkan masih agak longgar, itu bisa dikasih sedikit tambalan lagi sampai sekira-kiranya itu sudah cukup, dalam artian dia sudah tidak longgar dan perputarannya itu tidak berat seperti ini sudah ringan. Kalau sudah, silakan bisa kalian rakit ulang. Oke, ini printer kita sudah rakit. Kita rakit sebagian dulu untuk covernya, nanti di sesi terakhir kita akan coba tes print dulu sebelum kita pasang semuanya ya. Ini untuk memastikan printer dalam kondisi sudah normal. Kita akan coba print test pack. Oke, ini sudah bisa mencetak dan kertasnya sudah tidak miring ya. Kita akan coba lagi ya, kita akan coba lagi tes beberapa lembar. Sudah aman, sudah tidak nekuk di sisi kanan printer, kertasnya juga rata, cetakannya tidak miring, aman. Ini bisa langsung kita rakit ya. Setelah ini kita nyoba ngeprint 3 lembar, ternyata sudah aman. Oke, kita lanjut pasang cover unitnya. Oke, ini printer kita sudah rakit secara utuh. Kita coba lagi untuk tes print. Ini print standar plain paper. Kita pastikan juga cetakannya normal sebelum diambil atau dikirim sama yang punya ya. Oke, ini hasilnya, standarnya masih bagus. Kita coba cek nozzle-nya sudah sampai counter berapa. Ini punya customer dari salah satu percetakan di Cilacap. Untuk nozzle-nya masih full nozzle, counternya sudah 99.000, mendekati 100.000. Oke, masih lumayan, printernya sudah siap kerja lagi. Jadi demikian untuk video tutorial kali ini, cara mengatasi dudukan as pada printer Epson L310 ambles ya, mengatasi dudukan as ambles pada Epson L310 maupun L360 ataupun seri lainnya ya.
Buat yang belum subscribe, silahkan bisa kalian subscribe dulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.